Masa ini berdampak pada keberjalanan. Itu lebih kecil daripada nilai F. Analisis perbedaan antara lebih dapat nilai multiple R sebesar tidak terbukti berpengaruh secara signifikan. Tidak masuk ya? Habis ya, Lu kenapa tuh, Tem? Info jauh. Lu kenapa? Gua kelasnya prank bagian, gua gak bangun jadinya. Iya nih. Ini kelas ya apa tadi itu? Aku coba lagi. Pagi banget lagi. Loh, kan itu 12. Wifi. Loh, kan ini kenapa bikin? Ini kerja, Bu. Kalau kamu, Mas Toto bagian, jadi saya tahu. maksud sih, bisa bakal uji kalau ternyata kasirnya itu kurang tepat. Emang bisa, Pak? Nah, sebenarnya ini kan uji. Masalah yang banyak dirasakan adalah masih terdapat mahasiswa yang terlambat. Masalah ini berdampak pada keberjalanan di dalam kelas yang terganggu, materi yang diajarkan menjadi tertinggal, dan satu kelas dapat terkena sanksi dari dosen. Sehingga kami membuat sebuah penelitian untuk menjawab pertanyaan berupa apa yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari pengerjaan tugas besar ini adalah pertama, mengidentifikasi hubungan antara jarak tempat tinggal dan waktu mulai kelas terhadap keterlambatan mahasiswa Teknik Industri ITB 2022. Yang kedua, menentukan hubungan interaksi antar jarak tempat tinggal dan dengan waktu mulai kelas. Yang ketiga, menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi keterlambatan mahasiswa Teknik Industri 2022. Secara garis besar, penelitian ini terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama studi pendahuluan yang dilakukan untuk memahami topik yang akan dibahas secara menyeluruh, mulai dari studi literatur, identifikasi masalah, formulasi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan juga asumsi yang digunakan. Yang kedua ini pengambilan data dengan metode kuantitatif yang diperoleh melalui survei dan juga wawancara. Data yang diambil kemudian akan dikelompokkan dan diolah untuk tahap berikutnya. Yang ketiga adalah pengolahan data yang dilakukan dengan menguji validitasnya dengan 3 uji asumsi klasik, yang kemudian akan diolah menggunakan metode two-way ANOVA. Two-way ANOVA ini atau analysis of variance merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara lebih dari 2 rataan kelompok. Kemudian yang keempat itu ada analisis hasil pengolahan data yang dilakukan untuk mendefinisikan sekaligus menjelaskan hasil perhitungan dari setiap uji yang dilakukan. Yang kelima itu ada pembuatan kesimpulan untuk merangkum tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Variabel dependen dari penelitian ini adalah selisih dari waktu mahasiswa datang ke kelas dengan jam dimulainya kelas. Nilai positif menunjukkan bahwa mahasiswa tidak terlambat ke kelas, dan nilai negatif menunjukkan bahwa mahasiswa terlambat datang ke kelas. Variabel dependen ini dipengaruhi oleh 2 faktor sesuai dengan yang penulis pilih, yaitu jarak tempat tinggal mahasiswa dan jam dimulainya kelas. Kedua faktor ini menjadi variabel independen bagi penelitian ini. Data yang kami peroleh bersifat primer dengan menggunakan 3 kategori, yaitu alamat tempat tinggal, jam kedatangan mahasiswa, dan jarak temu mahasiswa ke kelas. Data kami peroleh melalui wawancara dan survei lapangan. Berikut adalah data jarak tempat tinggal mahasiswa, jam kedatangan mahasiswa, dan selisih waktu pada kelas untuk masing-masing kelas. Pada uji normalitas digunakan uji kecocokan melalui uji chi-square untuk menentukan apakah data yang diamati cocok dengan distribusi teoritis yang diharapkan, yaitu distribusi normal. Pada uji hipotesis chi-square, data jarak tempuh dan selisih waktu kedatangan diperoleh nilai X boleh dihitung kurang dari X skor tabel pada nilai level of signifikan 0,025, sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa data yang diamati berbeda secara signifikan dari distribusi yang diharapkan. Dengan kata lain, kedua jenis data berdistribusi normal. Yang kedua, uji independensi. Kami lakukan untuk memastikan bahwa sampel yang dianalisis pada penelitian ini tidak berkorelasi dengan satu sama lain. Digunakan metode regresi linear dan didapat nilai multiple R sebesar 0,056 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel yang lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel pengamatan bersifat independen. Yang terakhir adalah uji homogenitas, digunakan untuk menguji apakah data memiliki variasi yang homogen atau tidak. Pada penelitian ini, kami menggunakan f-test to samples untuk membandingkan 2 variasi populasi. Didapat hasil f itu sebesar 0,2 dan f-table sebesar 0,1. Nilai f itu yang lebih kecil dibandingkan f-table, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sampel memiliki variasi yang homogen. Ini adalah tabel hasil uji ANOVA kita. Nah, kita akan hanya memberikan 3 parameter, yaitu pertama adalah sumber variansi, nilai F distribusi, dan F kritikal. Pertama, kita akan melihat sumber variansi sampel. Variansi sampel ini menceritakan hubungan antara tingkat keterlambatan mahasiswa dengan jarak mahasiswa dari tempat tinggalnya. Di sini kita akan mendapatkan nilai F, yaitu 1,6, yang lebih kecil daripada nilai F kritikal, yaitu 3,4. Sehingga kita akan gereja K0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua parameter tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat sumber variansi kolom. Di sini menceritakan hubungan antara keterlambatan mahasiswa dengan jam mulai kelas.
Di sini kita akan mendapatkan nilai F yaitu 1,5, yaitu lebih kecil daripada nilai F critical value-nya, yaitu 3,0. Sehingga kita akan reject H0 dan menyimpulkan lagi bahwa tidak ada hubungan antara kedua parameter tersebut. Dan yang terakhir adalah sumber variansi interaksi. Ini adalah yang membuat two-way ANOVA itu sebuah tool yang sangat kuat, karena bisa melihat hubungan antara dua variabel yang independen. Nah, dari perhitungan kita akan mendapatkan nilai F, yaitu 0,4, dengan nilai F critical value adalah 2,5. Oleh karena itu, kita akan accept H0 dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa faktor jam mulai kelas terhadap jarak tempat tinggal mahasiswa beserta interaksinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mungkin ada faktor lain yang memengaruhi mahasiswa dalam keterlambatan datang ke kelas. Sehingga untuk pihak universitas tidak perlu mempertimbangkan faktor jam mulai kelas, karena kedua faktor ini tidak tertib berpengaruh secara signifikan pada hasil analisis ANOVA. Nah, jadi itu jadi topik kali ya yang nggak jauh tentang komunikasi yang pagi itu nggak tahu pengaruh ya kedatangan mahasiswa. Mungkin saja masih ada faktor lain nanti yang kita ada kawasan yang berdua. Contohnya seperti apa? Mungkin tentang kayak masih membuat aktivitas terlalu larut seperti itu. Jadi ngerti kan? Dibanting. Ini sekarang yuk masuk kasar aja. Iya. Nggak apa-apa. Oh, sebenarnya. Oh, nanti ini.